5 ular yang memiliki motif belang-belang yang ada di Indonesia. Kita mulai yang pertama dari yang tidak berbisa dulu. Di sini ada ular pipa nih guys, atau ular pip snake, atau ular lempe, atau nama latinnya Synriopis rufus. Dan biasa disebut juga ular ini adalah ular berkepala dua. Ular berkepala dua atau ular pipa ini sejenis ular primitif penggali liang yang menghuni tanah subur dan lembab di kawasan tropis Asia Tenggara guys. Nah, kenapa disebut dengan ular kepala dua? Karena bentuk ekornya yang tumpul dan lebar nyaris mirip dengan bentuk kepala aslinya. Namun perbedaannya pada bagian bawah ekornya berwarna merah cerah, sedangkan bagian bawah kepalanya berwarna keputihan. Itu bedanya ekor dan kepala guys. Ketika kecil ular ini memiliki warna tubuh yang cukup cerah guys, tetapi ketika besar itu warnanya pudar. Nah seperti ini contohnya, tetapi bawah badannya itu dia tetap memiliki warna hitam putih seperti itu guys. Ular ini dia tidak memiliki bisa sama sekali, dan panjang tubuhnya ular ini bisa mencapai 1 meter, namun yang sering ditemukan itu sekitar 70 cm guys. Habitat ular ini biasanya di tanah gembur, tanah berlumpur, dan sering menyusup ke dalam tanah dengan menggali menggunakan moncongnya guys. Ular ini juga sering ditemukan di bawah kayu-kayu lapuk, di bawah tumpukan serasah yang membusuk, atau di bawah batu berlumut guys. Ular ini aktif pada malam hari atau nokturnal. Makanan utamanya adalah larva, serangga, belut, kadal, cacing tanah, dan bayi tikus. Ular ini bila merasa terusik, dia akan segera menggulungkan badannya dan menyembunyikan kepalanya di tengah, lalu mengangkat dan menggerak-gerakkan ekornya yang mirip kepala itu guys. Dan ular ini tidak berbisa, tidak berbahaya sama sekali. Bahkan ketika terancam dia jarang sekali menggigit guys. Nah guys, ada hal unik dari ular ini yang tidak dimiliki ular-ular pada umumnya. Ular ini semuanya dia berkelamin betina. Jadi semuanya itu berkelamin betina, tidak ada jantannya guys. Lah terus berkembang biaknya kayak gimana? Nah guys, jadi ular ini tuh adalah ular parthenogenesis. Dia sudah memiliki sel telur dan sel spermanya sendiri. Ketika udah saatnya, dia akan menggabungkannya sendiri dan akan menghasilkan keturunan. Dan ular ini dia berkembang biak dengan cara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Cukup unik memang ular ini, dan mungkin diantara kalian ada yang baru tahu tentang ular ini. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua di sini ada ular kadut atau biasa disebut ular karung belang atau ular air, atau nama latinnya Acrocodus granulatus. Ular ini memiliki bisa rendah. Ketika menggigit manusia itu efeknya tidak terlalu berbahaya guys. Mungkin paling parah akan menimbulkan bengkak di area gigitan. Namun ada satu hal yang menyebalkan dari ular kadut ini. Ketika dia menggigit itu pasti akan meninggalkan giginya di kulit kita, dan itu akan membuat gatal dan rasa nyeri yang lumayan guys. Panjang ular kadut ini bisa mencapai 1,20 meter dan dia berpostur gemuk, padat, dan ketika disentuh itu kulitnya seperti karung guys. Makanya ada yang nyebut ular ini ular karung belang. Ketika kecil dia memiliki warna yang cerah, warna yang putih hitam itu, tapi ketika sudah besar dia akan pudar warnanya guys. Akan menjadi keabu-abuan seperti lumpur, tetapi warnanya tetap terlihat namun samar guys. Dan ular ini makanan alaminya yaitu ikan, kepiting, belut juga, dan hewan-hewan air lainnya. Ular kadut belang ini biasa ditemukan itu di berbagai macam air tawar seperti kolam, empang, rawa-rawa, sungai, dan kali. Ular ini sering sekali menjadi hama bagi para perikanan karena ular ini begitu rakus ketika makan ikan, dan ketika ada di kolam ikan ketahuan sama yang punya kolam itu pasti dibunuh guys. Ular kadut ini aktif pada malam hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar perairan. Akan tetapi ular kadut ini lebih sering berkelana di tempat yang lebih dangkal guys, karena harus sering menuju permukaan untuk menghirup udara. Walaupun begitu, ular kadut ini ketika ditaruh di darat tanpa air itu akan menjadi lemas, dan seharian tidak terkena air tubuhnya itu bisa mati guys ular ini. Ular kadut ini dia berkembang biak dengan cara melahirkan, ovovivipar. Jumlah anak yang dihasilkan biasanya sebanyak 5-10 ekor guys. Masing-masing ular muda berukuran panjang sekitar 22 cm. Nah mungkin teman-teman udah tidak asing dengan ular kadut ini atau ular belang, pasti sudah banyak yang mengetahuinya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada ular cincin mas atau ular bakau atau ular taliwangsa. Nama latinnya Boiga dendrophylla. Ular ini dinamai ular cincin mas karena dia memiliki corak kuning hitam di atas tubuhnya seperti cincin. Panjang tubuh ular ini bisa mencapai 2,5 meter. Kepalanya berbentuk oval dan sedikit lebih lebar dari lehernya. Bagian atas kepala berwarna hitam mengkilap dengan mata berwarna hitam, bibir dan bagian bawah mulut hingga leher bawah berwarna kuning emas. Ular ini habitat utamanya yaitu di hutan yang
lembab atau hutan dekat sungai. Akan tetapi ular ini paling sering dijumpai di hutan bakau, di daerah pantai atau muara sungai. Hal ini yang membuat sering disebut ular bakau. Ular cincin mas ini termasuk ular berbisa menengah dan bertaring belakang. Gigitan ular cincin mas dapat berakibat serius pada manusia. Biasanya terasa sangat sakit dan bengkak di sekitar luka gigitan, tetapi tidak sampai membunuh manusia. Sampai saat ini belum ada laporan atau berita kematian karena gigitan ular ini. Ular cincin mas ini aktif pada malam hari dan biasanya beraktivitas di atas pohon. Ular ini sangat jarang turun ke tanah, biasanya hanya untuk berburu makanan. Ular ini adalah ular yang sangat agresif. Ketika dia diganggu atau merasa terancam, dia akan langsung membentukkan lehernya huruf S dan langsung menyerang guys. Makanan utama ular cincin emas ini adalah katak, kodok, kadal, burung kecil, tikus, kelelawar kecil, dan terkadang ular lain yang berukuran lebih kecil dia makan juga guys. Ular ini berkembang biak dengan cara bertelur, ovivar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4 hingga 15 butir. Panjang ular yang baru menetas sekitar 35 sampai 43 cm. Oh iya guys, jenis ular ini juga dia memiliki dua warna. Selain kuning hitam, ada juga yang berwarna hitam putih seperti ini. Ini masih jenis ular yang sama, namun yang hitam putih ini dia tidak memiliki pigmen warna kuning. Jadinya hitam putih seperti ini guys. Biasa disebutnya ular cincin perak. Oke guys, lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini ada ular walang. Nama latinnya Bungarus pasciatus. Ular ini dia memiliki bisa yang sangat tinggi dan mematikan. Bisanya itu 6 kali lebih kuat dari ular kobra. Ular ini masuk ke dalam keluarga Elapidae. Sebagaimana layaknya keluarga ular Elapidae, walang adalah ular yang berbisa tinggi. Bisanya ini bersifat neurotoksin atau melumpuhkan saraf. Nah, gejala yang timbul akibat gigitan ular walang ini diantaranya adalah kesulitan bernapas, pusing, mual. Jika tidak segera ditangani dengan benar dapat mengakibatkan kematian guys. Di Indonesia sendiri ular ini sudah memiliki antibisanya yang bernama polivalen. Ular ini panjangnya bisa mencapai 2 meter dan aktif pada malam hari atau nokturnal. Ular walang ini hidup di daerah dataran rendah hingga ketinggian 2500 mdpl. Habitat utamanya adalah hutan, rawa-rawa, lahan pertanian, perkebunan, dan ular ini juga kadang-kadang berkeliaran di sekitar permukiman dekat perairan. Ular ini juga dia termasuk ular yang kanibal. Dia akan memakan ular yang lebih kecil darinya. Selain memakan ular lagi, walang juga memangsa kadal dan beberapa hewan kecil lainnya guys. Nah guys, ular walang ini termasuk ular yang tidak agresif atau pasif. Jika merasa terganggu, ular ini tidak membalas dengan menyerang biasanya, melainkan menyembunyikan kepalanya di bawah gulungan badannya. Tetapi ketika sekali menyerang dan terkena ular ini, itu efeknya akan sangat mengerikan guys, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ular walang berkembang biak dengan cara ovivar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4-14 butir dan akan menetas setelah diinkubasi selama 60 hari. Dan anak ular waling ini yang baru menetas itu panjangnya sekitar 20-40 cm. Ular ini dia tidak hanya memiliki satu warna hitam putih seperti ini, tapi dia juga ada yang memiliki warna kekuningan. Nah, perbedaan antara ular walang yang berbisa tinggi ini dengan ular cincin mas yang berbisa menengah itu bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Tubuh ular walang dia berbentuk segitiga, sedangkan untuk cincin mas dia bulat guys. Dan perbedaannya juga bisa dilihat dari jarak warnanya. Jarak warna untuk ular walang itu lebar, sedangkan untuk cincin mas itu sempit guys. Lanjut ular yang terakhir, ular yang kelima. Ini adalah ular weling. Nama latinnya Bungarus pasciatus. Ya, ular ini memang sama aja dengan ular walang tadi. Sama-sama memiliki bisa yang tinggi, sama-sama dari keluarga Elapidae, dan sama-sama genus Bungarus. Dan warnanya pun sama hitam putih guys. Nah, untuk perbedaan ular walang dan ular weling itu bisa dilihat dari ujung ekornya. Ular walang dia memiliki ujung ekor yang tumpul, sedangkan ular weling dia memiliki ujung ekor yang lancip. Untuk ular walang dia memiliki warna putih yang bersih, sedangkan untuk weling warna putihnya itu sedikit agak kotor guys. Dan untuk ular walang dia ukurannya bisa mencapai 2 meter lebih, sedangkan untuk weling ukurannya itu hanya bisa mencapai 1 meteran kurang lebih guys. Terlepas dari perbedaan antara dua ular ini, dia sama-sama memiliki bisa yang sangat kuat dan mematikan. Nah oke guys, itu adalah 5 ular yang memiliki warna belang-belang yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu ular laut. Namun ular ini saya tidak masukkan ke dalam 5 kategori ular belang yang ada di Indonesia karena ular laut
jarang konflik dengan manusia, dan ular laut juga saya akan bikinkan video khusus nanti guys. Terlepas dari itu semua, jika teman-teman di rumah bertemu dengan jenis ular apapun itu, lebih baik kalian hindari. Mau berbisa ataupun tidak, ular itu tetap berbahaya, tetapi jangan dibunuh juga ya guys, karena ular itu adalah salah satu rantai makanan yang ada di sekitar kita, yang ada di alam kita guys. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan untuk mendukung saya silahkan kalian subscribe dan like video ini, lalu tinggalkan jejak di kolom komentar guys.